Selamat datang kembali di Gas Terus Podcast KPKNL Ternate. Eh, Podcast ini membicarakan tentang isu-isu pemerintahan dan tentang kebijakan publik. Dan untuk podcast kali ini, eh, kita sangat eh, gembira sekali karena hari ini podcast Gas Terus Podcast KPKNL Ternate menghadirkan bintang tamu Bapak Dr. M. Tauhid Soleman MSI, Wali Kota Ternate. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk waktunya, kesempatannya sudah bisa hadir di podcast kita di KPK Ternate Pak. Uh, Berhubungan dengan isu tentang pengaruh utama gender dan pelayanan terhadap kaum rentan Pak. Ya. Jadi uh, salah satu program kerja Bapak di 100 hari kerja Bapak itu adalah salah satunya mewujudkan kota Ternate, kota yang inklusif. Maksudnya gimana tuh Pak? Ya, jadi inspirasi dari kegiatan ini adalah terlahir pada saat awalnya, khususnya dari kalangan disabilitas, memberikan dukungan langsung ketika saya awal-awal menjadi calon wali kota. Ya, dan saya kira ini sebuah terobosan kita terkait dengan bagaimana kita bisa mendukung kebijakan pemerintah, khususnya pengaruh utama gender. Alhamdulillah kita mendapatkan dukungan dari teman-teman disabilitas karena menurut saya pada akhirnya juga kita semua orang ini akan masuk pada kaum rentan atau disabilitas. Apa itu disabilitas, Bapak Ibu sekalian? Disabilitas itu adalah pada akhirnya kita akan membutuhkan peralatan bantu kepada kita. Benar, Pak. Ya, seperti saya memakai kacamata. Sebenarnya bagian dari disabilitas. Ya, disabilitas. Jadi alhamdulillah kegiatan ini atau inspirasi kegiatan ini inilah yang kita lahirkan dan kita jadikan sebagai pemantik kegiatan 100 hari kerja kami di saat kami dilantik sebagai wali kota dan Pak Jasri sebagai wakil wali kota pada tanggal 26 April beberapa waktu yang lalu. Dan alhamdulillah salah satu kegiatan yang dapat kita lakukan adalah pada saat hari ini di KPKNL kita berkolaborasi untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan bahasa isyarat bagi teman-teman yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Apakah itu di lingkup pemerintah Kota Ternate atau mungkin ada instansi lain yang kebetulan hadir pada kegiatan pelatihan tersebut. Jadi Pak, berarti nanti untuk fasilitas pelayanan publik terhadap kaum rentan Ya. dan kaum disabilitas nanti akan secara menyeluruh di Kota Ya, Ternate. ya. Saya sudah punya perencanaan untuk itu. Bahkan pelayanan-pelayanan yang diistilahkan to do to act, ya, atau pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Apakah itu ada di beberapa dinas tertentu yang melakukan pelayanan langsung atau pelayanan yang berada di kantor camat atau di kantor lurah, kita berupaya untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas yang mendukung terhadap kaum rentan, ya. Jadi kaum rentan itu kaum berkebutuhan khusus, kemudian lansia, kemudian anak, dan mungkin juga gender-gender yang lain, ya, perspektif gender yang lain. Dan saya kira kita sudah punya tekad kuat agar ketika kita bicara tentang pelayanan, maka itu harus sesuai dengan semangat kita, yaitu Ternate Andalan. Apa itu Ternate Andalan, Bapak Ibu sekalian? Ternate Andalan itu adalah Ternate yang mandiri dan berkeadilan. Faktor keadilan itulah yang kita memberikan porsi kepada teman-teman kita yang berkebutuhan khusus atau kaum rentan. Sebenarnya nih Pak, saya udah riset nih Pak. Ya. Ternyata dari tahun 2009, ya. Bapak sudah pernah mencanangkan untuk penyediaan fasilitas publik Pak. Ya, ya. Kita bisa lihat beritanya Pak. Ya. Ternyata Bapak sudah pernah mencanangkan ini ya. Untuk bagaimana supaya kota Ternate ramah ya. disabilitas Pak. Betul, betul. Ya. Gimana ya. Pak? Iya, jadi waktu itu kebetulan ada beberapa teman-teman dari disabilitas yang datang ke saya dan berdiskusi terkait dengan bagaimana kita membangun kota Ternate, kemudian memberikan pelayanan ini yang perspektif gender, ya, termasuk teman-teman kita yang kaum rentan. Jadi alhamdulillah saat itu
kita sedang menyiapkan beberapa regulasi yang nanti akan mendukung terkait dengan menetapkan Ternate sebagai kota inklusi. Inklusif. Ya. Karena memang di kota Ternate ini ada beberapa predikat yang sudah disandang. Pertama, kota layak anak, kemudian kota layak pemuda, kemudian insya Allah nanti kita berupaya untuk menjadikan Ternate sebagai kota yang layak disabilitas. Iya. Jadi untuk pemerintah Kota Ternate sendiri kan Pak sudah kolaborasi dengan Kementerian Keuangan, Perwakilan Provinsi Maluku Utara, kemudian dengan Forum BUMN Maluku Utara, dan juga KPK Ternate menyelenggarakan pelatihan bahasa isyarat. Ini nanti bagaimana Pak sistemnya pelatihan? Ya, jadi pelatihan ini kan pelatihan yang dilaksanakan pada jam-jam kerja, ya. Kebetulan mereka yang dilatih itu sebagian besar adalah ASN atau pegawai tidak tetap di lingkup pemerintah Kota Ternate. Jadi insya Allah kegiatan ini akan berlanjut terus-menerus dan mungkin angkatan pertama ini kita melibatkan dari OPD yang ada di lingkup pemerintah Kota Ternate. Tetapi saya minta juga nanti akan lebih banyak lagi ya, karena mungkin juga dari kelurahan ya. Karena kita ada kurang lebih 78 kelurahan. 78. Ya, dan saya yakin bahwa pemerintahan akan hidup di seluruh kelurahan yang ada itu. Maka otomatis ya, kemampuan bahasa isyarat atau kompetensi bahasa isyarat harus dimiliki oleh para pelayan terdepan, khusus yang ada di kecamatan maupun di kelurahan. Bahkan mungkin kita bisa mengajak juga dari TNI Polri pada angkatan-angkatan berikut, karena sebagian besar mereka juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berarti nanti ini akan berkesinambungan ya Pak untuk tahap pertama? Tahap pertama berkesinambungan dan sudah disepakati ada kurang lebih 4 bulan kita lakukan dan dilaksanakan pada setiap hari Kamis 2 jam. Setiap hari Kamis ya Pak? 2 jam saja. Nah, kalau kita tadi kan ingin mewujudkan keadilan untuk semua kaum ya Pak ya? Termasuk juga untuk gender apapun. Jadi dalam kali ini Pak, KPK Ternate kan sedang berusaha sekali ikut bersama-sama dengan pemerintah untuk mengimplementasikan PUG Pak, pengaruh utamaan gender. Kira-kira ada komen Pak? Oh, saya justru memberikan apresiasi kepada KPKNL yang menurut saya itu sudah perfect. Sudah perfect menerapkan pelayanan yang berbasis pengaruh utamaan gender. Perfect. Dan ini mudah-mudahan menjadi role model bagi instansi-instansi pemerintah lainnya yang kebetulan memberikan layanan langsung kepada masyarakat. Jadi kalau umpama ada orang mau melakukan best practice terkait dengan pengaruh utamaan gender, maka cukup dia datang di KPKNL. Dia akan mendapatkan banyak hal yang sudah diterapkan di KPKNL yang kebetulan sangat care terkait dengan pengaruh utamaan gender. Jadi sasarannya kita sih Pak, bagaimana pengaruh utamaan gender ini bisa juga membantu masyarakat untuk menaikkan perekonomian mereka. Misalnya ibu-ibu Pak yang biasanya di rumah seharian, kita bekerja sama dengan BUMN juga yang ada di Maluku Utara membuat meningkatkan UMKM-nya Pak. Jadi kalau misalnya kami ingin lebih lagi Pak, maksudnya kami tidak mau implementasi itu cuma ada di kantor kita. Jadi pengen juga bekerja sama dengan pemerintah kota juga Pak. Insya Allah ini jadi role model yang saya sampaikan tadi dan akan kita getak tularkan juga kepada lingkup pemerintah Kota Ternate. Apalagi saat ini kita lagi berupaya untuk memulihkan ekonomi. Maka jalan salah satunya adalah bagaimana kita mendorong agar IKM ini bisa survive pada saat musim pandemi kayak ini ya. Jadi insya Allah kita akan berkolaborasi mendorong agar pemulihan ekonomi ini akan berjalan sesuai dengan keinginan kita semua ya, termasuk pemerintah pusat. Dan saya kira wujud dari harapan itu bukan saja kepentingan pemerintah daerah, tetapi seluruh instansi vertikal yang kebetulan berkantor di Kota Ternate harus punya mindset yang sama dalam rangka untuk memulihkan ekonomi yang ada di Kota Ternate atau Maluku Utara secara keseluruhan. Podcastnya
apa namanya, sangat menarik sekali sebenarnya, cuman karena mungkin keterbatasan waktu, Pak. Ya. Kami sangat berterima kasih sekali, Ya. apresiasi kami, Pak, kepada Bapak untuk bisa hadir di acara podcast kita ini. Tapi nanti kalau misalnya ada isu yang lain lagi, Pak, Boleh. Ya. tentang pemerintahan, kita bisa undang Bapak Siap, lagi ya, siap, Pak. boleh, siap, bisa. Oke, Ya. terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara terbaik, panggilannya kami gitu, Pak. Ya. Bapak Ibu Saudara terbaik gitu, Pak. Ya. Hari ini cukup sekian podcast kita. Sangat banyak value yang sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi. Semoga bisa menambah pengetahuan dan aware kita masing-masing tentang pengaruh utamaan gender dan pelayanan publik terhadap kaum rentan. Saya akhiri sampai di sini aja. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya.